Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hafiz. Saat ini kita bersama Bapak Aliuddin Asral SPD MSI. Beliau sebagai Sekretaris Umum Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, Porki Sumatera Selatan. Pak Aliuddin, bisa dijelaskan ada agenda apa di tahun 2022 ini untuk gelaran Porki Sumatera Selatan? Terima kasih. Jadi Porki Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Jonci Muhammad yang sekarang Bupati Empat Lawang, bahwa yang pertama kita akan melaksanakan yang namanya pemilihan untuk pembibitan dari atlet-atlet kita. Pasca dari PON yang kita hanya menyumbangkan satu atlet yang dan belum dapat medali. Maka Bapak Ketua Umum berencana dan akan melaksanakan yang namanya kejuaraan daerah, di mana kejuaraan daerah ini akan menjadi pembibitan sebagai langkah awal bahwa nanti di tahun 2024 ada PON Aceh dan Medan, dan ini sudah dipersiapkan sejak awal. Maka justru itu pesan dari Bapak Ketua Umum bahwa mulai sekarang kita akan mencari pembibitan atlet yang akan kita persiapkan untuk tahun 2024. Awalnya adalah melaksanakan kejuaraan daerah sebagai seleksi resmi, di mana 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini sudah mulai menggeliat. Dengan pasca pandemi yang seperti ini, mereka merindukan pertandingan yang memerlukan suatu pembuktian. Latihan mereka selama bertahun-tahun akan dibuktikan pada bulan Juni nanti berbentuk kejuaraan daerah Porki Sumatera Selatan Piala Jonci Muhammad, seperti itu. Bakal animo pesertanya berapa nih, Pak? Animo peserta sudah kebiasaan bahwa kita minimal ada 1.000 lebih dari 1.000 kabupaten kota, karena ini adalah event sebelumnya kita hampir 1.200. Maka saya meyakinkan bahwa pada event ini, karena kerinduan dari atlet-atlet Sumatera Selatan akan pertandingan yang resmi, kita memprediksikan atas 1.500 orang akan hadir dalam perhelatan ini, dan kita akan dapat banyak bibit karate yang handal untuk Provinsi Sumatera Selatan, seperti itu. Nah, untuk di karate di Sumatera Selatan ini apa yang menjadi kendala untuk bisa mencetak prestasi, Pak? Pak, kita lihat pada PON kemarin kita masih belum berhasil dari atlet kita kemarin, Pak. Terima kasih. Rentang panjang dari perjalanan cabang olahraga karate demi membantu Provinsi Selatan pada PON. Yang pasti bahwa olahraga karate tetap menyumbang atlet walaupun dengan jumlah terbatas. Nah, kendala yang pertama bahwa anak-anak ini mempunyai prestasi bagus, tapi dikala pada saat golden age mereka, usia emas mereka, terkadang terkendala mereka bekerja seperti itu. Setelah tahu karate itu membutuhkan tenaga yang cukup dan mental yang sangat stabil. Biasanya berada pada posisi 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, ini Provinsi Selatan terkadang banyak membibitkan mereka yang under 21. Tapi begitu naik ke atas, ke 25 tahun ke atas, mereka terkendala. Ada yang sudah bekerja ataupun mereka berumah tangga. Nah, ini adalah PR kami yang sangat berat, di mana atlet prestasi yang ada di jaringan yang pertama adalah Kejurda, di jaringan kedua adalah pada Porprov. Nah, di Porprov kemarin kita menghasilkan hampir 80 atlet yang punya prestasi baik. Tapi umurnya yang belum cukup. Justru itu sebenarnya kita merindukan yang namanya ada program jangka panjang yang diberikan oleh pemerintah, di mana atlet tersebut apabila mempunyai bibit yang sangat baik, itu diunggah ataupun diambil oleh pemerintah agar mereka bisa terus. Ini kebutuhannya real. Mereka juga butuh kesejahteraan, mereka juga butuh kecukupan dari segi materi. Nah, inilah terkadang apabila sudah mencapai puncak, umur mereka 25 tahun, lalu mereka berumah tangga ataupun mereka bekerja dengan mencari posisi yang lain. Dan inilah mengakibatkan karate kita, Provinsi Sumatera khususnya, pembibitan kita mandek pada umur 25 tahun ke atas, seperti itu. Kejurda tadi berapa kelas angkat ke pertandingan? Untuk kejurda kita akan mengambil dari bawah. Kita ada pra pemula, pemula, kadet, junior, senior. Dan ini 5 tingkatan ini. Mengapa demikian? Kita akan mencoba nih. Di ke depan ada O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional untuk tingkat SD sampai dengan SMA. Ada POMDA di sana. Nanti ada POMNAS di sana. Maka inilah yang kita siapkan. Jaringan kejurda inilah yang akan memberikan ruang kepada event-event tersebut. Maka atlet Provinsi Sumatera Selatan akan siap.
kita salurkan dengan Balai Kejurda dimulai dari usia dini yang umur 8 sampai 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, lalu 13 sampai 14 tahun kadet sampai seterusnya. Apabila mereka punya prestasi, maka inilah yang akan disumbangkan dengan Provinsi Selatan. Kita tahu event O2SN sampai tingkat nasional, Pomda sampai tingkat nasional, dan Nas juga setingkat nasional. Inilah yang akan dibutuhkan oleh Provinsi Selatan. Kita sumbangkan atlet kita, karena target kita memenuhi juga target Bapak Gubernur bahwa Aceh dan Medan nanti pada PON selanjutnya kita akan mempunyai peringkat yang lebih baik daripada yang sekarang. Demikian. Pak, mungkin yang terakhir, selama 4 tahun terakhir pembinaan evaluasi kita seperti apa? Karena mengingatkan di PON kemarin cuma 1 atlet yang kita kirapkan di PON. Ya, selama 4 tahun masa kepemimpinan Bapak John C. Muhammad, ada catatan penting yang pertama bahwa beliau sangat peduli. Anak-anak yang bertanding keluar itu beliau support secara materi juga. Tapi kita ketahui bahwa pandemi ini menjadi penghalang besar untuk kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas. Justru itu kami sekarang memberikan program kepada seluruh perguruan. Ada 17 perguruan yang ada di Sumatera Selatan. Inilah yang kita berikan pada mereka. Nih, atlet tolong dibina dulu. Karena pada masanya Provinsi Sumatera Selatan akan mengambil dan kita akan pertandingkan. Mewakili Provinsi Selatan pada event yang lebih besar seperti itu. Oke, pemirsa Sipaku TV, kita akhiri bincangan kita dengan Bapak Aliuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai pemirsa Seripaku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.